Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Wikuranglo dengan NIM C1B019179. Saya dari kelas manajemen R01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang perpajakan. Ada berbagai macam jenis pajak penghasilan PPh, tergantung dari objek dan subjek yang dikenakan. Dan ada yang namanya pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak yang melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang, penuntutan pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan pengenaan pajaknya bersifat final. Sesuai siklus hak dan kewajiban wajib pajak. Maka selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkan ke kas negara. Jenis-jenis pemotongan atau pemungutan pajak Indonesia meliputi pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 25. Penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan tersebut dikenakan pajak bersifat final. Beberapa penghasilan dikenakan PPh pasal 1 atau PPh pasal 2 yang bersifat final, sehingga pada akhir tahun tidak bisa dikreditkan. Perhitungan pajak pada akhir tahun bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan dengan menghitung pajak penghasilan terutang atau penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final. Selanjutnya, pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayar sendiri dikurangkan dari pajak penghasilan terutang. Jika terdapat kurang bayar, kekurangan tersebut dikenal dengan PPh pasal 29 dan harus disetor sebelum SPT tahunan. PPh disampaikan jika terdapat lebih bayar, kelebihan tersebut dikenakan dengan PPh pasal 28. Bisa dilakukan permohonan restitusi atau dikompensasikan untuk pembayaran pajak lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembayaran dalam pajak penghasilan. Ada beberapa jenis-jenisnya. Ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26. PPh atau pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan seorang atau orang pribadi dan juga badan yang diterima selama 1 tahun pajak seperti pada proses contohnya. Dalam hal pengelolaan barang dan jasa. Seluruh pungutan pajak penghasilan tersebut untuk perwujudan kewajiban pembangunan negeri dan tentunya juga akan kembali kepada rakyat walaupun tidak secara langsung. Namun dapat dilihat dari adanya pembangunan sarana umum seperti jalan dan jembatan. Maka dari itu kesadaran wajib pajak itu sangat penting karena untuk kepentingan bersama. Oke, selanjutnya itu PPh pasal 21. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Objek PPh pasal 21 yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek yang dikenakan PPh 21. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Subjek pemotong PPh 21. Namun, jika PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh bersangkutan. Akan tetapi jenis PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Pihak pemotong atau perusahaan pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Berikut sebagai pihak yang dipungut PPh pasal 1 akan memperoleh bukti pemotongan PPh pasal 1 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut.
Selanjutnya ada PPh pasal 22, yaitu pajak penghasilan dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Objek PPh pasal 22, yaitu impor barang dan ekspor, pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya atau BUMN, penjualan hasil produksi kepada distributor. Subjek yang dikenakan PPh 22. Jenis PPh yang dikenakan pada wajib pajak badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan impor. Subjek pemotongan PPh 22. Subjek yang memotong PPh pasal 22 ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni yang pertama pemungut atau yang memotong PPh 22, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Kuasa menggunakan anggaran atau KPA, badan usaha milik negara atau BUMN, industri dan ekspor industri atau badan usaha, wajib pajak badan atau yang kedua ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang memungut PPh saat berjualan. Ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, pedagang pengumpul, produsen atau pengimporter bahan bakar minyak. Ini ada PPh pasal 23. Yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek PPh 23, yaitu ada dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan bonus yang jenisnya selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan PPh 23, yaitu wajib pajak dalam negeri dan BUT. Subjek pemotong PPh 23. Pihak atau subjek yang memungut atau memotong jenis PPh pasal 23 terbagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama, pemotongan PPh 23 bentuk badan. Ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kedua, ada pemotongan PPh 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja. Yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjuk atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP. Namun tidak ada format buku yang tersedia, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat membuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan. Selanjutnya ada PPh pasal 24. Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Tersebut dengan demikian tidak terkena pajak berganda. Objek PPh pasal 24. Ada penghasilan dari saham, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan tata gerak. Penghasilan berupa imbalan, penghasilan dari pengalian sebagian atau seluruh hak penambangan. Subjek yang dikenakan PPh 24. Jenis-jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan. Subjek pajak oleh PPh pasal 24. Subjek pemotong PPh 24. Pihak atau subjek memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24. Wajib pajak badan maupun orang pribadi, pemberi penghasilan atau dari pengalian harta atau aset di luar negeri. Oke, selanjutnya ada PPh pasal 25. Pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meningkatkan beban wajib pajak dengan pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Objek PPh pasal 25. Yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 adalah suatu penghasilan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Subjek yang dikenakan PPh 25. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Subjek pemotong PPh 25. Wajib penghasilan jenis PPh pasal 25. Ini tidak ada pihak yang memungut atau pemotongnya. Akan tetapi wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi yang melakukan usaha ini menyetor sendiri kewajiban PPh 25 dan tidak bisa diwakilkan. PPh pasal 26. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah.
Subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan perwakilan perusahaan luar negeri. Objek pajak PPh pasal 26. Ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Royalti, sewa, dan penghasilannya sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa dan pekerjaan dan kegiatan. Imbalan dan penghargaan. Pensiun dan pembayaran bekerja lainnya. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Subjek yang dikenakan PPh 26 ada 2, pengoperasian usaha Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang didirikan untuk berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dua, dan memperoleh penghasilan Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pemotong PPh 26. Subjek bahan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Wajib memotong wajib pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi sudah ketentuan yang berlaku dalam PPh 26 ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.